Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman ya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Maju Makmur Motor ya. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan mengulas tentang masalah spare part ya, spare part atau suku cadang motor matic ya, terutama motor matic. Itu bisa berlaku untuk semua motor matic ya. Tapi untuk kali ini saya kebetulan ini membuka motor Scoopy ya, jadi matic dari Honda ya. Oke teman-teman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya, dan tidak kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan rezeki yang banyak yang barokah ya, amin. Oke ya teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi untuk ulasan untuk kali ini yaitu saya akan mengulas tentang masalah spare part atau suku cadang motor matic yang sering terjadi kerusakan ya teman ya. Jadi yang ini untuk spare part apa saja yang sering terjadi kerusakan atau gangguan pada motor matic ya. Oke ya teman, langsung saja kita langsung ulas satu persatu suku cadang apa saja yang sering terjadi kerusakan dan efek apa yang ditimbulkan dari kerusakan itu ya. Oke ya teman, untuk pertama yang sering terjadi kerusakan yaitu ini ya, ini fan bell ya, fan bell. Jadi fan bell ini termasuk suku cadang yang vital ya, vital untuk motor matic ya. Ini berarti sebagai pengganti rantai untuk motor yang biasa ya. Jadi ini untuk kerusakan motor ini ya, fan bell dan roller ya. Ini ya, fan bell dan roller ini yang sering terjadi kerusakan ya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh fan bell ini biasanya ini, kalau ini contoh ini masih bagus ini ya teman ya. Ini hanya contoh ya. Ini masih bagus. Ini biasanya itu terjadi keretakan pada sini ya, pada karet bagian dalam ini terjadi keretakan-keretakan. Oke, untuk efek yang ditimbulkan dari kerusakan itu kalau untuk yang masih belum itu belum parah lah ya. Kalau masih belum parah itu masih bisa jalan ya teman ya. Tapi kalau sudah melebihi batas pemakaian itu nanti bisa putus ya teman ya. Ini bisa putus dan mengakibatkan motor tidak bisa jalan ya, alias mogok ya. Oke, untuk spare part selanjutnya yaitu rumah lurel ya teman ya. Ini rumah lurel ini dan rollernya tadi ya, rumah lurel dan rollernya tadi. Oke. Jadi untuk kerusakan ini apa yang terjadi kerusakan pada rumah roller ini ya. Ini biasanya pada rumah roller ini, pada dinding-dindingnya ini ya, pada dinding penyekat ini akan, kalau sudah parah teman ya, ini bisa aus ya. Ini pada dindingnya ini bisa aus pada ininya. Ya ini rumah rollernya itu bisa aus, atau pada bos-bosannya ini ya. Biasanya bos-bosannya ini akan oblak teman ya. Karena ini ya, ini anakan oblak. Tapi ini juga hanya contoh teman ya. Ini masih bagus ini ya, masih
kenceng ya, masih bagus ini. Untuk kerusakan yang ditimbulkan pada ini rumah roller atau bos-bosan ini, kalau sudah oblak itu akan menimbulkan bunyi ya teman ya. Jadi ini akan menimbulkan bunyi kemplotok pada motor ya, pada motor matic apabila untuk kecepatan sedang itu biasanya. Untuk kecepatan sedang itu ini akan bunyi kemplotok itu ya. Sedangkan pada roller ini akan, kalau ini kerusakan roller ini biasanya ini sudah peang-peang gitu ya teman ya. Sudah aus ini akan peang ini, jadi ini sudah nggak bulat lagi ya. Itu biasanya bunyi kempletek juga ya, bunyi kempletek. Kalau digas itu akan bunyi kempletek ya. Nah, efek yang ditimbulkan itu juga menimbulkan efek pada performa motor ya. Pada performa motor nanti juga akan menurun. Jadi kalau roller ini atau bos-bosannya ini sudah rusak ya, apalagi sudah parah, itu juga menimbulkan performa motor menurun ya. Itu juga bisa menimbulkan motor tidak bisa lari ya, waktu digas itu tidak akan mengangkat ya, tidak akan jalan ya. Karena ini juga sebagai faktor untuk powernya juga ya. Oke ya teman, kita lanjut lagi ya. Untuk spare part yang sering terjadi kerusakan lagi, yaitu pada ini ya, kampas ganda ya. Nah, ini pada kampas ganda ini kalau sudah tipis ya teman ya. Kalau kampas gandanya sudah tipis, ini juga akan berpengaruh pada performa motor juga ya. Terutama pada gas awal ya. Pada gas awal itu akan bisa menimbulkan itu ya, ndredeg itu ya. Jadi digas nggak langsung jalan, atau ndredeg dulu ya, atau bergetar ya. Motor bergetar dulu baru bisa jalan. Itu kalau ini sudah aus, itu juga akan menimbulkan bahan bakarnya bisa sedikit boros ya, karena waktu digas itu kan nggak langsung jalan, jadi bahan bakar tetap terbakar tapi motor nggak bisa jalan ya. Jadi itu akan menimbulkan keborosan juga pada bahan bakar ya. Oke teman, kita lanjut lagi ya. Jadi ini untuk kerusakan yang selanjutnya yang sering terjadi pada motor matic ya, itu yaitu ini ya teman ya. Nah ini lahar CVT ya, lahar CVT ini terutama yang sering terjadi itu pada motor Honda ya. Pada matic Honda itu sering terjadi kerusakan pada lahar CVT ya. Jadi kerusakannya pada lahar CVT itu pada bagian tengah itu ya, kuningannya ini teman ya. Ini kuningannya itu sudah mulai aus ya. Jadi lubangnya ini sudah melebar atau aus. Jadi untuk efek dari kalau lahar CVT ini sudah aus itu akan menimbulkan bunyi ya teman ya. Untuk bunyi kempletek juga ya, bunyi kempletek pada pertengahan gas ya. Jadi kalau di gas awal itu apalagi pada beban berat ya, beban berat, posisi nanjak atau kita berboncengan, itu akan terasa banget ya, akan terasa sekali ya. Bunyinya akan semakin keras dibanding pada posisi yang landai ya, posisi jalan van atau jalan landai ya. Itu untuk semakin beban berat itu akan semakin menimbulkan bunyi pada bunyi kempletek itu ya.
Untuk kerusakan yang sering terjadi lagi pada motor matic yaitu pada ini ya teman ya, pada lahar puli ini ya teman ya, pada lahar puli ini, ini lahar bambu ya, ini pakai lahar bambu. Untuk kerusakan pada lahar puli ini tidak menimbulkan efek pada performa motor ya teman ya. Ini hanya akan menimbulkan bunyi ya, bunyi pada motor, terutama pada motor stasioner ya, atau pada gas rendah itu ya. Pada gas rendah itu akan menimbulkan bunyi yang kurang halus ya, atau sedikit kemresek itu ya teman ya. Atau kalau di posisi gas berhenti itu amunnya sak gitu ya. Tapi nanti kalau pada posisi gas atas atau pertengahan ke atas itu sudah hilang bunyinya, sudah nggak ada bunyinya lagi ya. Jadi ini juga bisa menimbulkan itu ya, menimbulkan bunyi yang kurang halus. Untuk pulinya ini bisa terjadi kerusakan juga, tapi ini jarang ya, jarang teman ya. Ini bisa bertahan lebih lama untuk pulinya ini ya. Oke ya teman, jadi itulah spare part atau suku cadang apa saja yang sering terjadi kerusakan pada motor matic ya. Oke, semoga ulasan saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi bisa untuk membantu, sedikit membantu ya, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin kalau ada terjadi kerusakan pada motor matic ya. Oke ya teman, jadi cukup sekian saja ulasan saya untuk kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali dengan video-video saya yang selanjutnya ya. Terima kasih semuanya untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.